Selayang pandang 50 tahun perjalanan imamat Pater Yohanes Hambur SVD. Pater Yohanes Hambur SVD atau yang biasa disapa Pater Yan lahir di Kampung Bambor, Manggarai Barat pada tanggal 24 November 1941. Pater Yan adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Orang tuanya bernama Bapak Gregorius Ngatam dan Mama Ambrosia Alap. Pada tahun 1945, keluarga Bapak Gregorius pindah ke Kampung Werang. Setelah Mama Ambrosia Alap meninggal dunia pada tahun 1959, Bapak Gregorius menikah lagi dengan Mama Rovina Iban yang melahirkan 5 anak. Salah satu putra dari 5 bersaudara ini adalah Pater Anton Hibur SVD yang sekarang berkarya di Lewa, Sumba. Pater Yan mengawali panggilan imamatnya bersama 36 temannya di seminari Pius XII Kisol, Manggarai Timur pada tahun 1956 sampai 1959. 2 orang pastor pendamping mereka saat itu yakni Pater Darius Gawa SVD dan Pater Gregorius Manteiro SVD. Kesaksian hidup 2 pastor pendamping ini yang kemudian terpilih menjadi uskup memang cukup mengesankan mereka dan dikenang Pater Yan sebagai awal pembentukan dirinya yang cukup baik untuk perjalanan panggilan selanjutnya. Mengenang masa-masa di Kisol, Pater Yan mengatakan ada banyak hal dialami di sana dan salah satu hal mengesankan lainnya yakni kesaksian hidup Pater Leo Perik SVD, imam Belanda yang cukup menarik simpati mereka karena keteladanan hidup beliau. Setelah menyelesaikan studi 3 tahun di Kisol, Pater Yan dan teman-temannya melanjutkan pendidikan mereka di Mataloko pada tahun 1959 sampai 1963 didampingi Pater Louis Dias SVD, Pater Alex Beding SVD, dan Pater Yan Eben SVD sebagai rektor mereka yang kemudian diganti oleh Pater Alex Beding. Mataloko menjadi tempat kenangan tersendiri bagi Pater Yan karena di sana dia menyaksikan langsung karya-karya besar SVD waktu di sana. Bahkan menurut Pater Yan, Mataloko waktu itu disulap oleh para misionaris asal Eropa, bagaikan Eropa, karena peternakan dan pertanian lumayan maju waktu itu. Mataloko juga menjadi tempat pertama mereka mencicipi keju dan gandum yang dihasilkan para misionaris di Mataloko. Karena kesan-kesan yang didapatkan dari para misionaris baik di kampungnya, di Kisol dan Mataloko, maka Pater Yan termotivasi untuk memilih bergabung dengan Serikat Sabda Allah. Setelah menyelesaikan studinya di Mataloko, Pater Yan meneruskan perjalanan panggilannya di novisiat Ledalero pada tahun 1963 sampai 1965. Magister mereka waktu itu Pater Neuwendek SVD didampingi Pater Vitalis Jebarus SVD yang kemudian terpilih menjadi uskup. Pater Yan dan teman-temannya mulai mengenyam pendidikan filsafat dan teologi di Bukit Ledalero hingga ditabiskan sebagai imam. Dari angkatan mereka, ada 14 orang yang ditabiskan menjadi imam dalam Serikat Sabda Allah. Pater Yan ditabiskan di Rekas bersama Pater Thomas Tepo
pada tanggal 11 Juli 1971 oleh Monsinyur Donatus Jagung SVD, Uskup Agung Ende waktu itu. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Saya punya moto, tapi satu Imam Baptis ialah barang siapa bertekun, dia akan berhasil. Karena itu, berlarilah sedemikian rupa sampai merebut hadiah. Dan sekarang saya merasa bahagia karena saya sudah menjadi imam, merupakan hadiah bagi saya. Dan karena ketekunan saya tidak bukan seorang pintar di kelas, tapi hanya tekun belajar sehingga selalu lulus. Setelah ditabiskan, Pater Yan melanjutkan kuliah pastoral di Ledaleroh hingga akhir tahun 1971. Sejak akhir tahun 1971, Pater Yan mulai bertugas di wilayah Endelio hingga tahun 2011. 40-an tahun Pater Yan menunaikan karya perutusan di wilayah Endelio, maka tak heran beliau dijuluki pastor orang Endelio. Tugas perdana Pater Yan di Paroki Katedral Ende sejak tahun 1971 sampai dengan 1974. Tahun pertama di Paroki Katedral Ende bersama Pater Ekbertus Kine SVD, lalu bersama Pater Beneraga SVD kurang lebih setengah tahun, dan 2 tahun berikutnya bersama Romo Yosef Lalu PR. Di paroki ini, Pater Yan bersama umat stasi Magengura membangun kapela berukuran 24 x 8 meter hasil penjualan tempurung dan kayu api di kota Ende. Dari paroki Katedral Ende, Pater Yan kemudian ditugaskan ke paroki Rate Suba sejak 1974 hingga tahun 1987. Ada banyak terobosan yang dilakukan Pater Yan selama 13 tahun berkarya di Rate Suba, termasuk upayanya menggerakkan umat setempat untuk membangun gereja paroki Rate Suba. Pater Yan juga mulai mendorong umat untuk mengirim anaknya menjadi biarawan, biarawati. Putra-putra Rate Suba yang berhasil menjadi imam saat itu adalah Pater Cornelius K. SVD yang sekarang berkarya di Timor Leste, Pater Baltasar Rengga SVD sekarang berkarya di Jerman, Pater Kletus Nenda SVD, dan Pater Baldus Okarm.
Di sela-sela tugas di Paroki Rate Suba, SVD memberi kesempatan kepada Pater Jan untuk mengikuti program refreshing rohani di Irlandia dan Roma pada tahun 1979 sampai 1980. Pater Jan sangat bersyukur bisa mengalami pengalaman tersebut karena selain diperkenankan mengalami penyegaran rohani di Eropa, tetapi juga bisa merasakan suasana internasionalitas bersama Confratres SVD dari berbagai negara dan benua saat berada di Irlandia dan Nemi, Roma. Terima kasih ya pada SPD yang telah menerima saya untuk dari anggota serikat mereka. Begitu banyak hal yang kuperoleh dari SPD. Pertama, ya terima saya dari anggota mereka, dan kemudian diberi kesempatan untuk ke luar negeri untuk melaksanakan renewal course. Dan kemudian waktu usia lanjut ini mereka masih beri lagi kesempatan untuk mengikuti kursus usia lanjut. Dan ini bagi saya ini hebatnya SPD memperhatikan anggota. Setelah mengikuti penyegaran rohani di Eropa tahun 1980, Pater Jan kembali ke tempat tugas pastoralnya di Paroki Rate Suba hingga tahun 1987. Kedekatan dengan semua orang pada level apa saja turut mendukung visi misi beliau membangun Paroki Rate Suba, baik dari pembangunan rohani umat setempat maupun pembangunan fisik, baik gedung gereja, kapela-kapela, dan jalan-jalan penghubung antar kampung. Dari Rate Suba, Pater Jan beralih tugas ke Paroki Detu Soko sejak tahun 1987. Visi misionernya dan semangat membangun rohani jasmani dilanjutkan di Paroki Detu Soko juga. Selama 11 tahun berada di Detu Soko, Pater Jan bekerja sama dengan umat setempat, merehab gereja paroki, membangun kapela, membuat jalan salib dari Gua Maria Detu Soko menuju Bukit Ratembeto. Sebagaimana dilakukan di tempat-tempat tugas sebelumnya, metode pastoral Pater Jan bukan hanya melulu memperhatikan sisi rohani di gereja. Beliau menaruh perhatian yang besar pada aspek kesejahteraan masyarakat dan perkembangan pembangunan wilayah setempat. Beliau mendorong umat menanam tanaman perdagangan, khususnya tanaman cengkeh yang cukup berhasil di sana. Pater Jan bersama umat membuat jembatan yang menghubungkan
Ekoleta dan Wolondopo. Pater juga mendorong putra-putri setempat untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Beliau sendiri memberi contoh dengan menyekolahkan anak-anak yang tinggal bersama beliau di pastoran. Beberapa dari mereka menjadi imam, pejabat pemerintah, camat, guru, dan lain-lain. Setelah menunaikan karya pastoral misionernya di Detusoko, Pater Yan diminta melanjutkan karya misi pastoral yang sama di Paroki Wolowaru sejak 1998 hingga 2011. Pater Yan terus melanjutkan metode pastoral yang sama di Paroki Wolowaru, baik pembangunan iman umat maupun pembangunan fisik. Pekarangan gereja paroki dan pastoran ditata baik dengan membuat pagar tembok keliling. Bersama umat setempat berupaya membuka jalan-jalan penghubung kampung-kampung sehingga mempermudah transportasi dari satu kampung ke kampung lainnya dan memperlancar akses di tempat-tempat terpencil di wilayah pusat paroki. Di bidang pendidikan, Pater Yan sangat memperhatikan putra-putri setempat yang menjadi titik perhatian serius beliau. Beliau terus berupaya menyekolahkan anak-anak yang memiliki kemampuan akademis, termasuk mengirim mereka ke seminari. Pater Boylaba SVD adalah salah satu anak yang pernah tinggal bersama Pater Yan di Pastoran Wolowaru, kemudian masuk seminari dan menjadi imam SVD. Pater Boy sekarang bertugas di Provinsi SVD Hungaria, Eropa Timur. Selama 13 tahun Pater Yan bertugas di Paroki Wolowaru, ada berbagai terobosan dan perubahan signifikan yang diupayakan dalam karya misi pastoralnya, baik pembangunan rohani maupun jasmani, sehingga umat sangat mencintai beliau. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada umat di paroki-paroki di mana saya bekerja. Mereka begitu senang dengan saya, lalu bekerja sama dengan saya, sehingga kami bisa membuat apa saja. Karena kami begitu bersatu, begitu teguh, sehingga kami bisa buat kapela dari hasil penjualan kayu api dan tempurung. Bisa membuat jembatan juga dengan itu, menjual kayu api untuk tukang, dan akibatnya dapat simpati dari begitu banyak orang untuk menyelesaikan jembatan itu. Dan juga di tempat yang sulit, dan dia itu sulit itu, tapi karena kami begitu bersatu padu, akhirnya kami bisa buka jalan dari kampung ke kampung. Dan sekarang kalau dulu hanya roda 2 bisa, tapi sekarang sudah bisa roda 4. Hasil itu ya itu banyak sumbangan dari pemerintah seperti dana desa yang begitu lumayan banyak. Jadi begitu senang kerjasama dengan saya. Setelah 40 tahun lebih Pater Yan menunaikan tugas pastoral misioner di wilayah Endelio, Pater realistis bahwa faktor usia dan kondisi fisiknya tak bisa dipungkiri keberadaannya. Menyadari faktor usia dan kondisi fisik Pater yang mulai menginjak usia 70 tahun, maka Pater Yan meminta beralih tempat tinggal ke Biara Simeon Ledalero. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, Pater Yan menjadi anggota komunitas tersebut. Menariknya, meski tergolong usia senja, namun semangat misioner beliau tetap berapi-api. Hal ini bisa dilihat dari semangat dan aktivitas pelayanan di Biara Simeon.
beliau tetap bersemangat melayani permintaan misa. Bahkan beliau masih bersedia melayani umat di wilayah Lio pada saat perayaan Natal dan Paskah. Beliau menggunakan masa-masanya di Biara Simeon untuk membuat kilas balik atas perjalanan hidup dan karya-karya pastoralnya serta membukukannya. Ini wanita bisa. Ini waktu naik pesawat pertama kali dari apa ini? Ini di atas pasir dengan San Petrus. Begitu banyak ya fotonya. Begitu banyak ya. Dan semua ada dalam buku itu. Buku-buku tulisan beliau antara lain Jejak Emas Imamat Pater Jan Hambur SVD, sebuah autobiografi. Buku lainnya adalah biografi Pater Yohanes Hambur SVD, Penabur Benih dan Tanah Itu Sendiri. Bersama Bapak Joni Wasa, Pater Jan berupaya melalui buku ini membagikan hasil refleksinya atas perjalanan hidup sejak kelahirannya pada 24 November 1941 dan perjalanan panggilan imamatnya sejak tahun 1956 serta karyanya sebagai misionaris Serikat Sabda Allah di daerah Endelio selama 40-an tahun. Salah satu kegiatan rutin harian Pater Jan di Biara Simeon yakni membuat rosario. Beliau bisa menghasilkan 3-4 bahkan 5 rosario dalam sehari. Tak heran, sudah ribuan rosario yang dihasilkannya dan dipergunakan oleh banyak umat. Rosario bisa 4, bisa 5 juga. Ya, kalikan saja adalah 10 tahun. Kalau sekali dalam sehari itu paling kurang 3 atau tiap hari saya buat paling kurang 3. Salah satu karya pastoral yang tetap dijalankan yakni konsultasi via telepon maupun secara langsung khususnya bagi umat yang pernah dilayani di paroki-paroki di mana beliau pernah bertugas. Biasanya beliau bukannya hanya mendampingi mereka melalui konsultasi, tetapi juga membawa situasi mereka ke dalam doa dan ekaristi kudus. Inilah metode pastoral dan gaya hidup imam Tuhan yang tahu betul peran Tuhan dan sesama dalam upaya menjalani hidup dan karya ora et labora. Berdoa memohon bantuan dan berkat Tuhan serta upaya konkret mewujudkan visi misi sehingga berbuah nyata dalam kehidupan nyata. Pater Jan sangat bahagia dengan hidup dan karya-karyanya ini. Moto Imamat Pater Jan adalah paduan 2 teks biblis yakni dari Matius 24:13 yang bertahan sampai kesudahan
akan diselamatkan. Dan 1 Kor 9:24, dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Inilah teks penuntun hidup bagi Pater Yan selama ini hingga usia imamatnya yang ke-50. Pater dengan sabar dan tekun setia mengambil bagian dalam perjuangan menghayati imamatnya hingga masa pensiunnya, hingga sekarang dan sampai akhir hayat nanti. Kemajuan rohani, jasmani, serta kesejahteraan dan kebahagiaan umat yang dilayaninya merupakan hadiah yang telah didapatkannya di dunia ini. Dan tentu saja Tuhan akan memberi hadiah istimewa baginya, bagi hambanya yang istimewa ini. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Itu yang hebat karunia Tuhan. Dan juga kedua, karena para saya diberikan Tuhan rahmat ketekunan sehingga saya selalu berhasillah dalam karya. Dan terima kasih pertama pada orang tua yang melahirkan saya dan tidak melarang saya untuk menjadi imam. Kedua, terima kasih para penderma yang mendukung perjalanan imamat saya sehingga bisa membiayai seluruh pendidikan saya untuk jadi imam. Saya ucap terima kasih pada SPD yang telah menerima saya untuk dari anggota serikat mereka. Begitu banyak hal yang keperoleh dari SPD. Ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pater Yan, selamat merayakan pesta emas 50 tahun imamat. Tetaplah jadi imam Tuhan dan pelayan kami, khususnya melalui doa-doa Pater bagi kami semua.